Selamat pagi, selamat jumpa lagi di kuliah Sistem Informasi Geografis ya. Sekarang week 5, ya cuma kita akan sampaikan yang week 6, jadi seperti biasa nanti di antara week 5 dan week 6, teman-teman akan mengerjakan praktikum yang akan ada di sini nanti. Ya, di week 6 nanti akan dicek untuk pekerjaannya. Ya, kita masuk dulu, masih berhubungan dengan data. Jadi masuk ke network analis dulu. Yang kemarin mungkin di awal network analisnya agak belakangan ini didulukan. Sebuah analisa yang mungkin masih cukup mudah begitu ya, dan berhubungan dengan data. Ya, terlebih lagi adalah data-data yang garis yang saling terkaitnya sepanjang network gitu. Ya, kita masuk pertama. Kemarin kita sudah bikin peta ya. Kalau misalkan nggak ada datanya, kita bisa ambil dari open layers. Sebenarnya dari OpenStreetMap ya. Sebenarnya untuk Indonesia itu seluruh wilayah Indonesia ya itu sudah bisa diambil data petanya. Ya. Jadi hari ini kita akan coba mengambil peta Indonesia. Subbabnya itu mengambil peta Indonesia. Ini merupakan kebijakan baru ya. Mungkin yang di awal-awal dulu masih petanya harus beli begitu. Sekarang kebijakan yang baru itu peta di open ke masyarakat. Jadi masyarakat bisa download, tapi tetap ada yang dijual juga mungkin untuk peta-peta tertentu begitu. Ya, semua peta RBI rupa bumi Indonesia itu bisa di-download secara gratis melalui website ini. Tanah Air Indonesia Go.id. Bisa dibuka ya, kita coba buka. Nah, ini yang bagian downloadnya. Ada bagian download. Kita bisa download bermacam-macam peta, termasuk peta cetak. Peta cetak itu ya siap untuk dicetak gitu. Bentuknya kalau dicetak besar kayak lembaran peta. Ya biasanya dulu yang ini dijual, nggak bisa di-download juga. Kemudian yang per wilayah itu juga dijual. Sekarang sudah free semua. Gitu. Nah, kita bisa download melalui dua ini. Untuk peta yang bentuknya file digital, zip file itu. Melalui AOI maupun melalui peta per wilayah. Dua ini. Untuk menggunakan AOI, itu kita bisa lakukan tanpa login. Ya, tanpa login. AOI itu area of interest. Jadi kalau ngeklik itu sama dengan ngeklik yang sebelah sini, portal INA SDI. Kalau yang berwilayah itu tetap di sini, tapi kita harus login dulu ya sekalian ya. Saya ini buka yang AOI, ini buka yang berwilayah. Ya, yang berwilayah harus sudah register dulu. Kita bahas yang AOI dulu. Jadi di sini ada wilayah Indonesia, kemudian kok ada kotak-kotak gitu ya. Itu adalah ketersediaan dari peta. Ketersediaan dari petanya, dia mempunyai resolusi yang berbeda-beda. Ya, misalkan di Surabaya ini, Jawa Timur, Surabaya, dan mungkin sebagian Jawa Tengah, itu warnanya hijau sekali. Ya, itu apa? Tapi coba lihat di zoom. Nah, itu. Nah, ini adalah kotak-kotak, ini adalah bentuk peta yang dia
resolusinya tertentu. Ya, resolusinya tertentu. Kalau kita lihat layernya ini. Nah, ini layer indeks download RPI 25.000 berarti skalanya 1:25. Kalau 1 cm di situ berarti aslinya 25.000 cm. Kira-kira yang meter atau 0,25 kilometer gitu ya. 250 meter. 250 meter. Jadi cukup detail. Kemudian yang ini, yang hijaunya akan hilang. Ya berarti dia yang hijau itu adalah peta-peta dengan resolusi 25.000. Yang ini peta-peta dengan resolusi 50.000. Yang di perairan-perairan. Ya. Mungkin di tempat lain di luar Jawa gitu ya, mungkin nggak terlalu detail, masih yang peta yang di sini, nah itu yang kayak di Kalimantan itu adalah yang ini, RPI yang 50 ya, RPI yang 50 karena memang wilayahnya lebih luas gitu ya, masing-masing wilayah kabupaten kotanya lebih luas, jadi adanya peta yang RPI yang 50. RPI itu rupa bumi Indonesia. Jadi kita ikuti ketersediaan petanya ini juga. Misalkan kita mau download sebelah Surabaya gitu ya. Ambil data di Surabaya. Mana tadi? Nah, ini. Downloadnya ini dia. Download RPI ada di bawah ini skala 250. Kayaknya nggak ada 20. Kita akan download yang ini, kotak-kotak kecil-kecilnya. Ya, dari download RPI 25 kilo. Yang ini, yang warnanya coklat. Diklik. Nah, di sini dia dibagi menjadi beberapa bagian. Yang geologi ada sendiri, coba ya geologi. Ini geologi, ada sumber gas, yang batas wilayah, ini batas titik dasar, pilar batas, administrasi, dan sebagainya. Kemudian hidrografi itu air-air, bendungan, air terjun, sungai. Nah ini bisa dicentang semua sebenarnya. Garis pantai, terumbu karang, danau itu. Kalau mau tentang air-air, download yang ini. Kemudian yang hipsografi, kontur dan sebagainya, bukit dan sebagainya. Ini lingkungan terbangun itu kayak fasilitas ya, poin-poin pendidikan, rumah sakit, sarana olahraga, taman wisata. PT itu poin, kalau lain itu LN. Biasanya begitu. Makam, puskesmas. Nah, kalau mau ambil data tentang itu, ini download yang ini. Download yang lingkungan terbangun. Ya. Kemudian tanah, itu datanya cuma pasir saja, Mas ya. Yang kita gunakan hari ini adalah jalan. Nah, itu salah satunya ada di transportasi itu. Nanti kita pilih jalan, ini jalan lain. Jadi kita akan mendapatkan jalan, data jalan di situ. Ya, kita coba ya. Biar nggak semua, saya hapus semua dulu. Yang dipakai hanya yang jalan saja dulu. Mungkin di kesempatan lain kita butuh tadi banyak, ada pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Oh, hari ini sama pendidikan.
Nah, hari ini jalan sama pendidikan aja yang dibutuhkan. Itu ya. Saya tentang yang jalan, kemudian AOI itu bentuknya begini. Dia butuh sebuah tempat kayak semacam lokasi ya. Nah, yang kita mau download sebelah mana gitu. Misalkan kita download Surabaya gitu ya. Ini digeser-geser dulu. Ya, yang Surabaya kan di sini. Oh, biar nggak lambat ya. Surabaya cukup detail nanti. Ini daerah bandara. Jadi kayaknya agak sini daerah Rungkut dan sebagainya yang kemarin ya. Nah, ini Rungkut. Kemudian klik ini, area of interest-nya. Ya, klik daerah mana begitu. Begitu ya, misalkan. Terus formatnya zip file atau yang lain bisa juga dipilih. Ada untuk AutoCAD bermacam-macam versi. Ada juga GDB. Ini file bentuk baru, jadi enggak pisah-pisah seperti zip file. Tapi kita pakai zip file dulu aja. Kalau sudah di-execute. Ya, mungkin kalau Surabaya agak lama karena memang jalannya cukup banyak. Ini ditunggu dulu. Sambil kita kembali ke slide. Sambil juga di situ mungkin kalau mau mengikuti dibuka juga quantum GIS-nya di ULS. Saya sudah download. Itu ada contoh download dari metode yang per wilayah. Saya download untuk wilayah Mojokerto. Nah, nanti hari ini kita akan pakai itu. Hari ini akan pakai wilayah Mojokerto. Nah, ini untuk yang per wilayah. Untuk yang per wilayah itu tipenya kita akan ngeklik wilayah tertentu gitu ya. Cuma kabupatennya cukup besar, jadi biar cepat kita akan pakai kota-kota yang kecil. Ini kota Mojokerto, ini contohnya kecil. Nah, ini kota kecil Mojokerto. Ini Surabaya segini, Gresik segini. Nah, ini kota Mojokerto kecil di sini. Jadi diklik di situ, klik kanan, nah, kemudian di-download. Skalanya ada 25 kilo sama seperti yang tadi. Nah, kemudian di-download. Bentuknya RAR. Tapi kita sudah mendapatkan semua petanya. Ya, kita sudah mendapatkan semua layer yang ada di sini tadi. Nah, itu. Oke, balik lagi ke yang AOI ya. Ini sudah disediakan linknya. Saya tinggal klik untuk download zip-nya. Ya, saya punya transportasi. Nah, ini datanya coba saya cut. Saya copy aja. Saya taruh di folder Rungkut itu ya. New folder Rungkut. Ini yang hasil dari AOI tadi. Saya coba taruh di sini. Di drag aja ya. Yang save file. Drag atau di sini. Nah, ini hasilnya wilayah Rungkut. Ubaya kemarin mana Ubaya ya? Ya ini. Yang kita kotai tadi dapatnya ini. Itu untuk yang AOI. Yang AOI jadi milih sendiri-sendiri layernya. Bisa milih yang tertentu. Yang dibutuhkan saja yang dicentang biar nggak berat. Terus di-download. Cuma harus berkali-kali. Jadi nggak bisa layer, peta, dan bangunan-bangunan. Itu beda-beda ini dia, beda jenisnya. Ya, jadi mungkin harus download berkali-kali. Ini dipilih yang mana. Terus mungkin butuh bangunan yang mana, ada gitu.
Tapi enaknya nggak usah register. Ya, bisa dicoba-coba di situ juga. Nggak perlu register dulu, langsung akses halaman ini. Portal INA-SDI or ID download AOI. Atau dari sini tadi, klik download yang beta AOI. Itu sama saja. Ya, jadi kita tadi sudah melakukan yang ini, download AOI. Pilih resolusi peta, cek dahulu ketersediaan. Tadi kalau di Jawa tadi ada yang 25.000 tadi ya. Jadi kita pilih yang coklat ini yang 25.000. Kemudian akan muncul list layer, ini list layernya. Ini bukan layer masih, ini masih tema-tema layer ya. Satu tema yang sama ada di sini, ngumpul di situ. Kemudian kalau sudah di-execute, kita akan mendapatkan link untuk di-download tadi ya, sudah. Semakin luas AOI dan semakin banyak yang kita pilih, maka proses semakin lama dan download filenya akan semakin besar. Ya, cuma enaknya tanpa register dan kita bisa ambil yang diperlukan saja. Ya, kadang kalau ambil semua juga bingung ya. Jadi yang di sini kita bisa ambil yang diperlukan saja. Beda dengan yang per wilayah. Yang per wilayah ini kita hanya ambil wilayah tersebut gitu ya. Wilayahnya pun nanti kita tetap dapat kotaknya, extend-nya. Ya, nanti di pertemuan selanjutnya akan kita klik kalau memang ingin datanya khusus di wilayah tersebut saja. Ya, contoh yang apa tadi? Mojokerto itu sudah saya downloadkan dan saya sudah taruh di ULS. Silahkan coba dipakai. Ya, saya sudah download yang Mojokerto ini, di download dan diekstrak. Saya taruh di folder Mojokerto kalau di saya. Ya, itu sudah saya upload juga di ULS. Ya. Nah, ini isinya begini, cukup banyak sekali. Administrasi, kemudian administrasi laut, airport, banjir, daerah banjir. Tapi banyak juga yang datanya kosong, yang satu begini biasanya kosong. Yang kita pakai tadi hari ini jalan, ya, karena kita mau melakukan network analysis. Kebetulan data jalan di sini sudah cukup bagus ya, antar jalannya sudah tersambung beneran. Jalan langsung gitu ya, jalan. Nah ini jalan yang garis LN ini. Ya kita taruh yang ini, jalan LN 25 kilo. Saya drag ke sini ya. Ini di Surabaya, yang satunya di Mojokerto, jadi agak jauh. Nah, Mojokertonya bentuknya begini. Meskipun kita download di kota Mojokerto itu hanya sebagian kecil di tengah di sini. Itu bisa dilakukan nanti kalau misalnya ada administrasi, ini ya administrasi, kita bisa taruh di situ, misalkan administrasi ini garis, mungkin yang area. Administrasi AR itu area, saya drag juga ke situ. Ya, nggak masuk, kosong data. Sebentar. Administrasi desa aja, coba administrasi desa area yang ini. Nah ini ya, ini batas-batasnya saya taruh bawah. Oke, itu jalan di Mojokerto tadi, ini areanya. Ini areanya. Mojokerto itu hanya beberapa bagian itu, jadi kita
mendapatkan data yang lebih dari yang kita minta. Karena mungkin memang tempatnya cukup kecil itu ya. Jadi sekalian kotak-kotak yang ada di situ ditambahkan. Ini kalau mau lihat Mojokerto. Mojokerto itu ini Gelombang Gresik, Kota Madya ini. Kota Madya. Oh, sampai sini. Ini kelurahannya. Kelurahannya. Kecamatannya cuma berapa ini? Magersari, Prajurit Kulon, 2 saja. 2 kecamatan. Magersari sama Prajurit Kulon. Nah, itu dia wilayahnya. Kelihatan ya. Saya bikin bentuk. Nah, itu yang kuning wilayahnya. Itu. Nah, nanti di minggu berikutnya kita akan berikan contoh cara untuk mengambil data di wilayah sini saja bagaimana. Gitu ya. Sementara sekarang yang kita perlukan masih jalan dulu untuk network analis. Ya, kita masuk slide lagi. Oke, slide-nya. Pertama tentang shortest path. Nah, dari network analis itu adalah analisa yang berhubungan dengan jaringan. Biasanya sih jalan, tapi kadang juga bisa untuk jaringan yang lain. Ya, shortest path itu adalah apa? Path jalur terpendek. Nah, ini dilakukan, analisa network ini dilakukan pada processing toolbox. Kalau misalkan belum tampil, nah ini saya sudah tampil ya. Misalkan belum tampil di situ, ini ada processing, menu processing, ada toolbox, diklik. Nah, mungkin awalnya begini di teman-teman. Kok nggak ada gitu ya, bisa dikeluarkan lewat processing, kemudian toolbox. Begitu. Ada di bagian network analis ini. Network analis. Ya, dibuka network analisnya itu ada dua saja sih sebenarnya. Cuma ada perbedaan di datanya nanti. Datanya bisa pakai layer, bisa pakai point. Ya, ada service area dan shortest path. Kita masuk ke shortest path dahulu, yaitu tentang jalur terpendek. Jalur terpendek. Untuk analisa jalur terpendek. Service area, kalau service area digunakan untuk analisa layanan. Jadi biasanya tentang layanan suatu titik gitu ya terhadap areanya. Berdasarkan waktu tempuh atau jarak. Yang shortest path digunakan untuk mencari jalur terdekat atau tercepat. Jadi nanti kita bisa fokus ke jalurnya itu paling pendek atau waktu tempuh yang paling cepat. Ya mungkin jalurnya pendek tapi di situ seringkali macet gitu ya, jadi nggak bisa dilewati. Nah, lebih enak mungkin agak muter gitu. Nah, kita nanti akan lakukan simulasi seperti itu. Kemudian memerlukan data jalan yang terstruktur dengan baik. Nah, kebetulan data jalan yang kita download itu sudah cukup bagus. Ya, masing-masing jalurnya ini, titik-titiknya ini sudah saling terkait. Ya, kalau kita zoom langsung terkait terus. Nah, memang itu sudah cukup bagus. Bikinnya mungkin pakai snap yang kemarin kita ajarkan. Sudah saling terhubung. Kemudian jika dimungkinkan, ada juga kelengkapan datanya adalah speed atau driving time dan arah. Jadi arahnya satu arah atau dua arah. Kalau satu arah itu ke arah mana, itu ada datanya. Nah, itu mungkin lebih bagus lagi ada data seperti itu, tapi yang kita download nggak ada. Ya, kita nggak tahu ini satu arah atau dua arah.
Ya, kalau kita lihat datanya itu cukup banyak, cuma banyak yang kosong. Ya itu, field-fieldnya cukup banyak. Ini keterangan nih jalan lain, jalan setapak itu tipe jalannya. Jalan lokal, jalan lain, jalan arteri itu ya biasanya lebih besar. Ya. Terus ada apa ini 40. Oh ini saya sudah modifikasi datanya. Ini saya sudah tambahkan speednya, speed kecepatan rata-rata dan arah. Nanti ditambah sendiri. Oke, kita masuk pertama ke shortest path dulu. Ya agak nggak enak badan hari ini. Terus kita akan coba mencari jalur terdekat dulu dari alun-alun, dari terminal ke alun-alun. Ya, kalau ada yang tahu, yang pernah jalan-jalan atau punya tempat tinggal di Mojokerto, mestinya tahu ya. Ini biar enak saya tambahi OpenStreetMap dulu ya di bawahnya. Pakai yang layer XYZ kemarin, saya tambahkan OpenStreetMap. Ya, taruh di paling bawah itu. Alun-alun itu di sini. Mana ya? Di tengah-tengah sini. Kita zoom dulu. Nah, ini dia. Bentuknya begini, alun-alun. Nih, alun-alun Mojokerto. Jadi mau ke sini. Orangnya habis dari Surabaya, naik bis. Mau ke alun-alun. Turunnya di terminal. Terminalnya dicari. Bis. Terminalnya itu ada di sini. Ini kalau nggak salah. Nah, itu terminal namanya apa? Kertajaya. Ini terminalnya. Ini terminalnya di sini ya. Di sini alun-alunnya. Dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Ya, melalui yang mana nanti kita akan lihat. Pertama menggunakan yang jalur terpendek dulu. Kita belum menggunakan kecepatan. Jadi jalur terpendek dulu. Ya, langsung aja caranya begini. Shortest path point to point. Nah, jadi dari terminal poin pertama ke alun-alun sebagai poin tujuan. Gini. Ya, diklik di situ shortest path-nya yang point to point. Kemudian inputnya adalah sebagai data networknya adalah jalan. Ya, yang ini ya. Jalan LN25. Yang RBI ini tadi punyanya Rungkut, saya hapus saja. Ya, ini adalah networknya, jangan lupa. Kadang kalau nanti sudah melakukan analisa network, ini pilihannya dia jadi ganti. Nah, nanti harus kita cek ulang, harus jalan, harus networknya harus jalan. Kemudian kalkulasinya berdasarkan shortest. Kemudian kita coba cari start point, yaitu alun-alun, bukan terminal, start point itu terminal. Saya zoom dulu ya. Ini terminal. Nah, saya masuk di situ, start point, diklik ini titik-titiknya, masuk ke start point di sini. Mungkin di jalannya saja, jalan masuknya aja. Nah, di situ ya, start point-nya. Terus kemudian end point-nya.
Endpoint-nya di alun-alun, saya cari alun-alun. Itu alun-alun. Saya klik yang di sini, endpoint, klik, terus diklik di depannya alun-alun sini aja ya. Masa mau masuk tengahnya? Ya, masuk tengahnya alun-alun. Klik. Nah, ini bisa disimpan di layer tertentu atau biarin dulu ke memori dulu ya. Kalau nanti sudah bagus baru kita save as. Nah, jadi inputnya itu dulu. Ininya network, tipenya shortest, kemudian start point, end point. Oke. Kemudian di run. Nah, itu ada data tapi agak tipis gitu ya. Ini ada garis warna merah. Saya zoom out. Ya, biar kelihatan mungkin ini ada tambahan shortest path. Nah, ini ada bentuk kayak IC itu, maksudnya dia masih di memori. Masih temporary nanti. Kalau ini sudah bagus kita bisa simpan. Ya, saya bikin warna yang lain. Misalnya oranye, hijau ya. Hijau, saya cari hijau aja. Nah, itu jalur yang dipilihkan berdasarkan jarak terpendek. Nah, itu. Jarak terpendeknya dari sini, terminal ke sini, terus ke sini, terus ke sini, terus ke sini. Gitu. Nah, itu kalau boleh ya. Sebenarnya di Mojokerto ini satu jalur nih. Ini satu jalur. Jadi nggak bisa dipakai. Nanti kita tambahkan biar bagaimana ini nggak dilewati ke arah sana. Ya, karena ini satu jalur. Oke, itu arahnya berdasarkan jalur terpendek. Hasilnya ini bisa disimpan, misalkan klik kanan, save as, export ya, save feature as, apa ini, shortest path 1 gitu ya, shortest path 1, saya simpan di F. Shortest path 1. Saya juga warna yang nanti mungkin dipakai lagi. Jadi saya bikin warna yang seperti di memori tadi. Ini ya. Saya sudah simpan. Ini jadi zip file biasa. Ini berupa garis. Mungkin nanti diperlukan lain untuk laporan dan sebagainya. Nah, itu bisa dipakai lagi. Nah, di slide itu begini. Untuk dicoba menggunakan jalur data Mojokerto, dilakukan pencarian booster pendek ya tadi dari alun-alun, dari terminal ke alun-alun, menggunakan shortest path point to point. Ya, isikan data sebagai data network tadi itu di sini. Data networknya, tipenya shortest, start point-nya ini titiknya terminal, endpoint-nya titiknya alun-alun. Oke, nah, hasilnya begini ya, sama ya. Hasil bisa disimpan dalam bentuk layer garis, kita sudah juga lakukan. Selanjutnya kita akan coba memberikan speed time. Nah, misalkan di wilayah yang dilingkari ini, di sini sama di sini, itu sering padat, ya, sering padat, macet.
speednya hanya bisa 10 km per jam. Ya. Nah, itu bagaimana kira-kira caranya? Jadi ini memerlukan tambahan parameter yang dimasukkan di advance parameter. Di advance parameter itu ada direction, arah jalan, sama kecepatan. Ya, dia nanti menggunakan itu apa enggak, ini arah jalan dan kecepatan. Pertama kita akan menggunakan yang arah jalan dulu, kecepatan dulu. Yang kecepatan dulu ya. Jadi kita modifikasi datanya. Ya, jalan-jalan ini kita modifikasi jalannya biar enak. Saya warnai merah gitu. Merah dan agak tebal. Nah, gini ya. Jalan yang di sini sama di sini ya. Kita akan coba dia dijadikan 10 km per jam. Sedang jalan yang lain, semua jalan dikasih 40 km per jam. Jadi kita isi semua dulu, kita kasih 40 km per jam. Kemudian diselect, jalan-jalan yang ada di sini diselect. Kemudian kita masukkan 10 km per jam. Nah, ini masih ada hubungannya dengan manajemen data di yang kemarin, di minggu lalu. Oke, kita masukkan datanya dulu, tapi saya sudah, jadi saya hapus dulu ya. Nah, ini ada cost sama arah. Ini harusnya speed, saya hapus dulu, biar mulai dari seperti yang di situ. Ya, mulainya mungkin begini kalau di teman-teman di download dan di ULS itu. Sebentar, ULS sudah ada ya. Kalau di ULS sudah ada, nanti diedit aja nggak apa-apa. Ya, misalkan di download dari aslinya itu belum ada keterangan speednya. Ya, kita tambahi dengan melakukan ini toggle editing dulu. Kemudian untuk menambahkan field itu dilakukan new field. Ya, namanya apa? Speed itu misalnya. Desimal gitu ya. Misalkan ada koma-komanya, nanti biar bisa. Speed tipenya desimal. Nah, di sini akan sudah tampil, sudah ada tambahan field baru di paling kanan. Nah, ini speed. Kita isikan semua nilainya 40 dulu misalnya. Ini dipilih di sini, speed diisi dengan nilai 40 begitu. Di update all, update semua. Lakukan di update ke semua dulu. Nah, begitu caranya. Semua kecepatannya 40 kecuali yang ada di dalam lingkaran ini. Jalurnya ini aja ya. Jalur ini jalur utama, misalkan dia padat sekali. Nah, ini harus diselect dulu. Diselect, kemudian diedit nilainya. Dijadikan berapa tadi? 10 ya. Nah, untuk selectnya bagaimana? Kita masuk ke sini dulu. Shortest path-nya ini ya. Dari sini ke sini. Dari sini ke sini itu di 10 speed-nya. Shortest path saya hilangkan. Saya akan zoom ke situ. Ini ya jalan saya ini ke sini. Nah, itu. Jadi ini di-select menggunakan ini, menggunakan select biasa, select feature by area. Diklik pakai shift-nya ditekan. Nah, itu biar terselect, ada kuning-kuning itu. Nah, itu terselect. Terus ke bawah ya. Oh, sang bang bawah itu satu jalur langsung terselect, nggak apa-apa. Itu. Jadi yang diselect ini nilai kecepatannya direndahkan yaitu 10.
Kita masuk ke tabel lagi. Tabelnya mana tadi? Ini ya. Kalau di situ sudah terselect, misalkan mau dilihat yang terselect yang mana, itu bisa dilakukan move selection on top. Ya, jadi yang terselect akan tampil di atas. Nah, ini yang terselect tadi. Ini diupdate menjadi 10. Nah, jadi nanti kita kliknya yang ini, update selected. Yang terselect saja yang diupdate nilainya. Gitu ya. Kita isikan 10. Kita isikan 10, ini update selected-nya diklik. Klik. Nah, hanya yang terselect saja yang nilainya 10 sekarang. Begitu. Kalau sudah, disimpan di toggle editing, save. Oke. Sudah, kita akan melakukan pencarian short spec lagi. Masih seperti yang tadi ya, titiknya tidak sama. Titiknya sama, inputnya sama. Cuma ini bedanya sekarang ini. Kita menggunakan kalkulasi yang fastest. Ya, yang paling cepat yang dijalankan. Direction field belum ada. Yang ada adalah speed. Ya, ini speed field ini di set ke speed. Ya, misalkan ada yang kosong, defaultnya adalah 50. Tadi kita sudah isi semua, dikasih 40. Jadi tambahannya masuk ke advance parameter, diberikan atasnya tadi juga sih. Ini juga diganti menjadi fastest. Memilihkan jalur tercepat dahulu. Kemudian advance parameternya dibuka. Di situ ada speed field. Nah, itu dipilih field yang kita barusan tambahkan tadi. Ya, kalau sudah di run lagi. Hasilnya, ini jangan di close, nggak usah di close, pinggirin aja. Hasilnya yang warna biru ini, cuma nggak terlalu kelihatan ya, saya zoom out. Mana biru-biru. Saya tebalkan ya, biru yang tebal. Nah, itu dia minta mengambil jalur yang ini. Nggak melewati lagi yang ini. Ya, ini tadi kita select, kalau mau menghilangkan select pakai ini. Di select features. Nah, kembali. Jadi jalur yang dipilihkan menurut analisa network jika mengacu pada kecepatan, pilih yang ini. Karena jalur ini tadi, jalur yang di sini itu lambat sekali. Ya, motornya lambat sekali, mobilnya lambat sekali. Begitu. Jadi dipilihkan jalur yang ini. Ya, sama ya. Itu akan memberikan hasil yang berbeda. Selanjutnya ya, kita coba. Sebenarnya ini juga masih nggak boleh. Kalau kalian pernah ke Mojokerto, itu alun-alun itu depannya itu jalannya hanya boleh ke arah selatan. Nah, ini dari terminal ke sini, ya nanti ditangkap polisi. Ya, karena ini jalurnya satu arah ke bawah gitu. Nah, ini yang agak tricky untuk bikin datanya juga. Jadi ini harus dikasih nilai tertentu yang menyatakan bahwa dia hanya arah ke sana. Nah, kesananya itu kadang berbalik-balik gitu ya.
Jadi kadang seringkali pakai from to sama to from. Itu tergantung dari pembuatan dari datanya juga. Misalnya dibuat dari klik, kemudian klik, 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 klik. Nah, itu biasanya gimana ya? Jadi kalau bikinnya dari A ke B, maka kalau arahnya boleh ke arah A ke B saja, itu berarti from to. Nah, dari awal ke yang dibuat terakhir gitu. Nah, nanti kita ganti semua ini, datanya kita isikan dengan field tertentu yang menyatakan bahwa dia nggak boleh dilewati, ya, menyatakan bahwa dia satu arah. Ini jalur yang ini dibuat menjadi satu arah. Ini kalau nggak salah sampai ujung itu masih satu arah. Oh, sampai sini, sampai sini. Ini sudah dua arah kalau nggak salah. Atau masih satu arah tapi angkot saja yang boleh, itulah kira-kira. Jadi intinya ini nggak boleh langsung begini. Itu di slide selanjutnya, oh semua. Jalur yang ini, yang hijau lurus ini dibuat satu arah, di set dengan tambah field arah, ya nama fieldnya arah. Diisi saja yang jalurnya itu dengan TF, pakai tanda to from. Ya, to from. Itu ya, kita akan tambahkan fieldnya, terus nanti field tersebut dimasukkan ke dalam forward direction. Nanti dicek, kalau nggak di forward direction ya di backward direction. Kadang kita kebalik-balik. Ya nanti hasilnya pasti akan tidak melewati ke sini, karena itu nggak boleh. Ya, kita lakukan kedua kali. Yang pertama itu menggunakan shortcut, jadi kecepatan tetap nggak diperhitungkan, tapi nggak boleh lewat jalur di sini, kira-kira lewat mana. Kemudian yang kedua menggunakan fastest, menggunakan speed. Jalurnya sudah nggak boleh, sudah juga di sini itu pelan. Ya, jadi mungkin akan dihindari. Ya, kita lakukan dua kali. Oke, pertama kayak tadi, diedit dulu peta jalur ini, yang warna hijau yang ada di biru-biru ini. Itu dijadikan ada tambahan field, fieldnya arah gitu. Oke, hijau-hijaunya di sini. Kita tambah fieldnya dulu ya. Ini diedit lagi, atau ke editing. Add field lagi, pakai ini. New field. Arah. Kemudian dikasih field tipenya teks. Ya, 10 cukup buat TF sama FT. Ya, itu sudah ada tambahan field di ujung. Nah, ini arah. Field yang lain kita biarin, khusus field tadi defaultnya adalah kalau dibiarin itu dua arah gitu ya. Field yang ada tandanya itu berarti satu arah. Nah, kita edit, kita select lagi, klik yang ini, select feature dari apa ini namanya, perempatan di sini. Oh sorry, harus diklik dulu jalannya, kemudian diklik. Nah, ini diklik, pakai shift, diklik ini, sampai ke bawah itu satu arah. Ada yang kelompatan gini, nggak apa-apa sih. Dia kan nggak mungkin bisa langsung situ juga tanpa melalui ini. Itu ya, sampai bawah tadi. Ya, ini ada jalan juga yang nggak terlalu nyambung juga ini nggak nyambung. Gitu ya. Nah, itu yang mungkin perlu diperbaiki dulu. Ada juga jalan-jalan yang nggak terdeteksi ini. Nah, kayak di sini dia nggak ikut, datanya nggak masuk juga. Itu mungkin perlu dilengkapi dulu kalau misalkan memang beneran mau dipakai.
Tapi ini sudah lumayan, sudah digratiskan. Ini ya, saya sudah select. Nah, itu sepanjang jalan itu sudah diselect. Arahnya akan saya isi kayak tadi. Yang diselect ditaruh di atas itu. Ini sudah move selection on top. Ya, sudah. Yang terselect diisi string. String itu kalau di sini pakai petik 1. TF ya. Diisi T. Diupdate yang terselect saja. Ya, kita cek isinya. Waduh, salah. Salah tadi. Ini masih sempit. Tadi berapa ini? Waduh. Speed kita jadi keliru. Oh, tadi ini masih 40 sih. Ya, 40 ya tadi ya. Preset. Karena yang garis ini kan kita nggak ubah-ubah. Nah, ini 40 kembalikan. Ini jangan lupa ini diganti. Isinya tadi TF. Update selected. Nah, ini maksudnya. Gini. TF. Kalau sudah disimpan, ya, kalau sudah disimpan, kita tambahkan sebagai inputan di sini. Mungkin pertama pakai yang shortest lagi. Kita tidak mengindahkan kecepatan dulu ya. Jadi kita pakai shortest, kecepatan nggak dipakai, speednya kosong, gimana caranya kosong? Nah, kosong. Nah, ini yang penting. Direction field adalah arah. Kemudian yang breadwork diisi TF. Jadi yang berlawanan arah dari mana tadi? Terminal itu kan backward. Isi yang berlawanan arah dengan dari terminal itu TF. Itu barusan kita isi tadi. Itu harusnya nanti nggak akan melewati situ. Oke, masukkan di run ya. Masih ke situ. Kalau masih ke situ berarti ditaruh di forward. Sebentar saya cek dulu hasilnya. Masih dipakai tempatnya. Jalurnya masih dipakai. Ya, saya ganti yang di sini. Forward. TF. Nah, ini kayaknya sudah nggak pakai. Nah, ini sudah nggak pakai dia. Ya. Tapi dia masih tetap pakai jalur ini karena kita belum set. Kita hanya pakai jalur terpendek saja. Ini kasih warna apa ya? Nah, ini yang pink ini dia menghindari di sini karena satu arah. Tapi masih yang pakai shortest path. Yang berikutnya mungkin kita tambahkan kecepatan juga di sini. Speed. Ya, hasilnya akan beda lagi. Lewat mana itu? Saya tebalin dulu. Warna kuning. Oh, atasnya belum diganti. Zero.
ininya masih shortest, ininya diganti fastest. Ya. Ya, tuh. Nggak tahu ngambil yang mana. Saya ganti biar ini masih sama tadi kayak yang pink. Yang sekarang saya coba lagi pakai yang kuning. Nah, dia lewat jalur di sini. Karena jalur di sini lambat sekali, maka nggak diambil. Dia ambil jalur ke sini. Begitu. Jadi kita punya 3 di shortest path ini, kita bikin 4 kali sih. 4 kali simulasi ya. Yang pertama ini. Nah, ini kalau jalannya 2 arah semua dan menggunakan apa namanya, shortest ya, penggunaan jarak saja. Kemudian yang biru ya, yang biru ini menggunakan kecepatan, dia menghindari daerah sini. Tapi ini masih 2 arah. Nah, ini masih salah kan, ini masih 2 arah. Kemudian yang pink ya, yang pink ini itu sudah menghindari ini karena di situ hanya 1 arah dilakukan, tapi masih menggunakan jalur ini karena kita nggak pakai fastest, kita pakai shortest, pokoknya lebih pendek jalurnya. Yang terakhir yang warnanya kuning ya, yang terakhir yang ini itu menggunakan fastest yang paling cepat, jalur yang paling cepat, dan ini apa namanya, ininya juga dihindari, arahnya juga diindahkan gitu. Jadi dia menghindari jalur ini. Begitu. Nah, jadi itu mensimulasikan pengaruh-pengaruh dari parameter untuk kecepatan dan untuk arah, gitu ya. Sip. Itu untuk yang analisa arah shortest path. Ya, hasilnya mirip ini ya tadi. Oke, selanjutnya tentang service area. Jadi kalau tadi itu service path 1 ke 1, ini dia menyebar ke arah mana semuanya yang bisa dilewati. Mungkin pakai jarak, dari jarak paling pendeknya begitu. Misalkan alun-alun dulu ya, pakai yang sederhana, service area 1 poin. Service area pertama yaitu pakai poin. Misalkan alun-alun sebagai objek untuk melihat service area. Jadi alun-alun ini itu orang-orang di mana saja yang tinggal, yang dia mau berjalan kaki gitu ya ke alun-alun, atau mau jalan kaki. Ya mungkin kalau jalan kaki itu kira-kira ya 1 kilo gitu lah. 1 kilo jalan kaki masih nggak apa-apa. Nah, kira-kira orang yang tinggal di mana saja gitu ya. Itu menggunakan service area di jarak 1 kilometer dengan poinnya alun-alun. Ya, karena jaraknya ini itu kita lihat dulu. Jaraknya itu dalam meter kalau nggak salah. Itu ada di setting di sini, project properties. Ada di general. Nah, ini measurement, ada measurement itu dalam meter. Nah, maka semua jarak di situ dalam meter. Berarti saat kita masukkan, nah itu nanti dalam meter. Kalau kita mau 1 kilo berarti diisi 1000. Ini 1000. Hasilnya nanti adalah jalan yang kurang dari 1 kilometer dari alun-alun. Jadi ini jalan-jalan pas mentok di sini berarti pas 1 kilometer nih dari alun-alun. Pas mentok di sini pas 1 kilometer dari alun-alun begitu.
Ya, kita lakukan ya. Kita lakukan service area. Alun-alunnya di zoom dulu. Ini alun-alun. Masuk di sini dulu service area yang from point. Nah, ini untuk simulasi juga. Misalkan ini apa ya? Pemadam kebakaran gitu, 1 kilometer dari pemadam kebakaran itu mana saja ya. Oke, kita pilih yang sederhana dulu, shortest. Kemudian start point-nya adalah titik tengahnya alun-alun itu ya. Kemudian advance parameter nggak usah dulu karena kita pakai shortest. Oh, ada juga ini tambahannya. Travel cost ya, ini dimaksimalkan, distance maksimalnya berapa? 1000. Nah, tuh. Oke, jadi ini diisi. Oke, atasnya juga jangan lupa, ini salah kan? Atasnya jangan lupa ini adalah jalur jalan yang di set. Nah, jalan vector layer untuk representing networknya adalah jalan. Kemudian tipenya shortest, start point-nya alun-alun, travel cost maksimumnya 1000 meter atau 1 kilo. Ya, kalau sudah di OK, tiran. Nah, itu ada warna yang berubah itu ya. Saya ganti warnanya. Saya tebalkan ini ya. Nah, itu dia. Itu adalah jalur daerah yang 1 kilometer dari alun-alun. Begitu. Nah, yang sekarang itu yang sedang kemarin banyak diperbincangkan adalah jalur wilayah untuk masuk sekolah gitu ya, menggunakan jarak itu yang dipakai kayaknya sih jarak terbang. Jadi pakai jarak, misalkan nggak pakai jarak terbang, pakai jarak jalan, nanti hasilnya agak beda. Minggu depan kita coba yang pakai jarak terbang bagaimana, yang sekarang pakai jarak jalan dulu. Ya, misalkan kita punya sekolah, ada data sekolah di Mojokerto itu pendidikan poin, coba ditambahkan dulu. Mojokerto ini di mana ya? Pendidikan. Ini jadi kita ambil per wilayah itu cukup banyak datanya, cuma banyak yang kosong. Ini pendidikan poin PT. Yang ini ya zip file. Ya ini titik-titik sekolahnya. Ini yang service area tadi saya matikan ya. Jadi kira-kira misalkan sekolah itu biar anak-anak yang dekat itu bisa jalan kaki gitu ya. Kira-kira anak yang berada di daerah mana saja yang dia bisa jalan kaki. Ya, nyaman dalam pakai jalan kaki saya sudah di set berapa itu? 300 meter aja. Misalkan mau service area untuk sekolah dengan jarak 300 meter. Ini caranya dari masing-masing titik ini 300 meter. Gitu ya. Masuk di menu service area yang from layer. Nah, itu beda lagi kalau ada layer, masuknya yang ini service area from layer. Ya. Pilihan networknya sama, jangan lupa jalan. Ini pakai shortest, kemudian layer untuk start point-nya pendidikan. Ini sekolah tadi. Dengan cost tadi 300 misalkan. Ya, jadi yang di set itu dijalankan.
Nanti di masing-masing sekolah itu akan ada jaraknya. Oke, saya ganti pakai bentuk ini. Nah, itu. Terus, nah, itu di masing-masing sekolah dia jalan 300 ke arah manapun gitu ya. Nah, itu hasilnya gabungannya. Jadi anak-anak yang di sini itu dia punya privilege dekat dengan sekolah. Jadi jalan-jalan kalau misalkan pas siang-siang, pas pagi-pagi, atau pas siang pulang sekolah, itu yang ramai jalur-jalur ini. Ya, jalur ini akan dipenuhi dengan anak pulang sekolah. Gitu. Ya, kira-kira perkiraannya begitu. Karena dia di sekitar sekolah. Ya. Kalau mau jualan, ya, kita di sini-sini. Jualan, kalau misalnya anak sekolah pas pulang, mampir dulu untuk beli. Nah, itu di sini. Sampai 300 ya, 100 meter. Nah, begitu. Biasanya kadang, ini kan masih garis gitu ya. Kadang garis ini dia dihubungkan satu sama lain untuk mendapatkan poligon, untuk mendapatkan areanya. Ya, area itu menggunakan fungsi yang ada di vektor geoprocessing convex-hull. Jadi convex-hull ini akan membuat poligon berdasarkan titik-titik terluar dari garis. Jadi ini digabung ke sini, kemudian langsung ke sini, di sini ke sini, terus ke sini, terus ke sini. Nah, itu namanya convex-hull. Ya, kita coba ya. Convex-hull diisikan hasil dari service area. Ya, ini ada 2 service area. Coba ini saya rename. 300 dari sekolah. Nah, begini ya. Kita bisa pakai convex-hull. Itu inputnya sudah betul, 300 meter dari sekolah. Tinggal di-run saja. Nah, itu hasilnya. Ini kalau misalnya rumah-rumah yang ada di sini, nah itu yang dia punya privilege dekat dengan sekolah. Ya, nanti ada cara lain ini menggunakan jalur, menggunakan network jalan. Cara lain menggunakan ini, menggunakan buffer jarak saja, jarak terbang. Jadi bisa terbang, pura-puranya bisa terbang. Itu jauh lebih sederhana cara hitungnya juga. Ini yang agak sulit karena pakai network. Gitu ya. Ini kadang ada yang numpuk-numpuk gini, berarti dia di situ dia ada 2 atau lebih sekolah. Ini enak sekali orang yang ada di sini. Ya, kalau mau tahu gimana caranya ya, coba ditransparankan ya, agak transparan. Sebentar, biar titiknya nggak usah, bukan titiknya, ini struknya nggak usah, ini no pen, kemudian ini ditransparankan. Jadi nanti yang semakin gelap, nanti dia semakin beruntung ya, semakin gelap semakin beruntung. Kasih warna hijau. Nah, itu kelihatan ya. Semakin hijau semakin beruntung ya. Begitu. Nah, itu contoh untuk network analis yang service area.
Contoh lain misalkan pakai kecepatan, itu misalkan harus bisa dijangkau dalam waktu tempuh berapa gitu ya. Kira-kira kalau ambulan atau apa pemadam kebakaran di semua titiknya, titik lokasi pemadam, itu waktu tempuh 1 jam itu harusnya sudah bisa melingkupi seluruh kota, misalkan begitu. Nah, itu bisa digunakan ini juga, service area. Oke, itu kembali ke slide. Kayaknya sudah selesai. Nah, itu bisa juga dibikin per tingkat gitu ya. Yang dekat itu 300 itu sangat baik, kemudian ada yang baik itu sampai 600 ya. Jadi area yang cukup baik ya. Kemudian area yang kurang yang sisanya. Jadi dibikin lagi service area dengan jarak yang lebih panjang. Nah, dibikin dengan jarak yang lebih panjang. Nah, kita sudah bisa mendapatkan tempat-tempat dengan kategori bagus ya, untuk sekolah, untuk dekat sekolah. Kategori bagus yang hijau. Kategori sedang misalkan yang kuning. Ya, sama seperti ini, cuma kita lakukan lagi. Gitu ya. Nah, minggu depan cek progresnya. Mulai dari depan tadi, kalian download untuk Kota Madiun. Bisa download jalannya saja sama pendidikannya saja, pakai AOI. Atau jika pakai register, bisa per wilayah. Ya, langsung download per wilayah. Lakukan analisa network short spec dari terminal bus ke alun-alun Kota Madiun. Lakukan 2 kali saja, pakai jarak terdekat dan pakai speed. Nah, buat jalan utama yang dilewati pada analisa 1 mempunyai speed kecil, ya, jadi biar kelihatan bahwa dia dihindari. Yang jalur satu arah nggak usah, jalur satu arah nggak usah. Kemudian yang kedua, lakukan analisa network untuk sekolah-sekolah, bikin 3 kali, ya, bikin konfigul 3 kali, 300, 600 sama 1 kilo. Jadi ini yang bagus, sedang, atau ini yang bagus sekali, bagus, dan sedang, gitu misalnya. Bikin semacam begini, tapi ada 3 malah. Ya, konfigurnya ada 3. Ya, itu ya dilakukan minggu depan. Dicek untuk progres minggu depan. Oke, jika ada pertanyaan nanti saat nyoba, bisa WA, bisa di grup juga. Oke, sekarang kita lihat progres minggu ini. Saya matikan dulu recordingnya.